Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 11 mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai perkembangan penyesuaian diri individu. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan pengertian penyesuaian diri. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa penyesuaian diri adalah bagaimana seorang individu mampu untuk menghadapi berbagai sesuatu yang timbul dari lingkungan. Menurut Snyder, bahwa penyesuaian diri merupakan suatu proses dinamis yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara diri individu dengan lingkungannya. Snyder juga mendefinisikan penyesuaian diri dapat ditinjau dari 3 sudut pandang. Yang pertama yaitu penyesuaian diri sebagai bentuk adaptasi, yang kedua penyesuaian diri sebagai bentuk konformitas, dan yang ketiga penyesuaian diri sebagai usaha penguasaan atau mastery. Namun semua itu mulanya penyesuaian diri sama dengan adaptasi. Sedangkan menurut Hurlock, ia menyatakan bahwa penyesuaian diri adalah subjek yang mampu menyesuaikan diri kepada umum atau kelompoknya, dan orang tersebut memperlihatkan sikap dan perilaku yang menyenangkan. Berarti orang tersebut telah diterima oleh kelompok dan lingkungannya. Dari pendapat para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan bidang pendidik, bahwa penyesuaian diri adalah suatu proses perubahan dalam diri pada peserta didik, di mana individu harus dapat mempelajari tindakan atau sikap baru untuk berubah sesuai dengan jurusan studi yang telah ditentukan dan menghadapi segala keadaan yang bertolak belakang dengan peserta didik tersebut, sehingga tercapai tujuan sekolah, hubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai aspek-aspek penyesuaian diri. Menurut Atwater, dalam penyesuaian diri harus dilihat dari 3 aspek, yaitu diri kita sendiri, orang lain, dan perubahan yang terjadi. Namun pada dasarnya penyesuaian diri memiliki 2 aspek, yaitu penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial. Yang pertama, penyesuaian pribadi. Penyesuaian pribadi adalah kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Ia menyadari sepenuhnya siapa dirinya sebenarnya, apa kelebihan dan kekurangannya, dan mampu bertindak objektif sesuai dengan kondisi dirinya tersebut. Yang kedua, penyesuaian sosial. Setiap individu hidup di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat tersebut, terdapat proses saling mempengaruhi satu sama lain silih berganti. Dari proses tersebut, timbul suatu pola kebudayaan dan tingkah laku sesuai dengan sejumlah aturan, hukum, adat dan nilai-nilai yang mereka patuhi demi untuk mencapai penyelesaian bagi persoalan-persoalan hidup sehari-hari. Dalam bidang ilmu psikologi sosial, proses ini dikenal dengan proses penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial terjadi dalam lingkup hubungan sosial tempat individu hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan proses penyesuaian diri individu. Ada beberapa langkah efektif dalam menyesuaikan diri, di antaranya yaitu yang pertama, persepsi yang akurat terhadap realitas. Kemampuan individu untuk mengetahui konsekuensi dari segala tingkah lakunya. Dengan adanya kemampuan untuk mengetahui apa yang menjadi akibat dari perilakunya, individu diharapkan dapat menghindari perilaku-perilaku yang dapat mengganggu ketentraman bersama. Yang kedua yaitu kemampuan untuk mengatasi kecemasan dan stres. Individu memiliki kemampuan untuk mentoleransi hambatan-hambatan yang ada saat mencapai tujuan hidupnya. Tidak ada suatu kecemasan maupun stres yang membebani individu untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga yaitu citra diri yang positif. Maksudnya adalah individu menyadari kondisi kehidupannya saat ini. Individu mampu mengenali kelemahan maupun kelebihannya yang ada pada dirinya. Yang keempat yaitu kemampuan untuk mengekspresikan perasaannya. Individu yang sehat akan mampu mengekspresikan emosinya dan ia akan memiliki kendali atas emosinya sendiri. Dengan adanya kendali atas emosinya, maka ia tidak akan merugikan lingkungannya. Yang kelima yaitu hubungan antara pribadi yang baik. Individu akan memiliki hubungan yang aman dan nyaman dengan lingkungan sosialnya. Faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri menurut Hurlock, yaitu keinginan individu untuk menerima dirinya, adanya hal yang realistik, tidak adanya hambatan di dalam lingkungan,
sikap-sikap anggota masyarakat yang menyenangkan, tidak adanya gangguan emosional yang berat, pengaruh keberhasilan yang dialami baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Identifikasi dengan orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik, di mana individu yang mengidentifikasi seorang individu yang memiliki penyesuaian diri yang baik akan dapat membangun sikap-sikap positif pada dirinya sendiri. Lalu, adanya perspektif diri yang luas, yaitu memperhatikan pandangan orang lain tentang diri, perspektif yang luas. Ini diperoleh dari belajar serta pengalaman. Pola asuh di masa kecil yang baik, ini juga berpengaruh dalam proses penyesuaian diri. Lalu ada konsep diri yang stabil, di mana individu tidak memiliki konsep diri yang stabil akan sulit menunjukkan kepada orang lain. Lalu yang kelima, karakteristik penyesuaian diri, yakni sebagai berikut. A. Penyesuaian diri secara positif, di mana mereka mampu melakukan penyesuaian diri secara positif, yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. Pertama, tidak menunjukkan ketegangan emosional. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang keempat, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Yang kelima, mampu dalam belajar. Yang keenam, menghargai pengalaman. Dan yang ketujuh, bersikap realistik serta objektif. Namun selain itu, ada karakteristik penyesuaian diri yang salah, yakni ditandai dengan berbagai bentuk tingkah laku yang serba keliru, tidak terarah, emosional, sikap yang tidak realistik, agresif, dan sebagainya. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah, yaitu A. Reaksi bertahan atau defense reaction. Di sini individu berusaha untuk mempertahankan dirinya seolah-olah tidak menghadapi kegagalan. Individu tersebut selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak mengalami kegagalan. Yang B. Reaksi menyerang atau aggressive reaction. Orang yang mempunyai penyesuaian diri yang salah menunjukkan tingkah laku yang bersifat menyerang untuk menutupi kegagalannya. Individu tersebut tidak mau menyadari kegagalannya. Lalu ada yang C. Reaksi melarikan diri atau escape reaction. Dalam reaksi ini, orang yang mempunyai penyesuaian diri yang salah akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan kegagalan. Reaksinya tampak dalam tingkah laku sebagai berikut. Seperti berfantasi, yakni memasukkan keinginan yang tidak tercapai dalam bentuk angan-angan atau seolah-olah sudah tercapai. Juga dengan banyak tidur, minum minuman keras, bunuh diri, bahkan menjadi pecandu ganja. Di pokok pembahasan yang terakhir ini, adapun yang akan dibahas yaitu pengaruh penyesuaian diri. Hurlock membagi pengaruh dari penyesuaian diri dalam 2 kategori, yaitu yang pertama, dalam penyesuaian diri, orang yang memiliki penyesuaian diri mampu mengenali kelebihan dan kekurangannya. Salah satu karakteristik dari orang yang memiliki penyesuaian diri yang baik ialah lebih mengenali kelebihan dan kekurangannya, yang ditandai dengan memiliki keyakinan diri atau self-confidence. Yang kedua, dalam penyesuaian diri biasanya disertai dengan adanya penerimaan dari orang lain. Orang yang memiliki penerimaan diri atau adaptasi yang baik akan merasa aman untuk memberikan perhatiannya kepada orang lain, seperti menunjukkan rasa empati. Itulah tadi penjelasan mengenai penyesuaian diri. Penyesuaian diri yang baik akan menciptakan individu yang baik. Namun sebaliknya, penyesuaian diri yang buruk akan menghasilkan pribadi yang buruk. Kami dari kelompok 11 minta maaf jika banyak kekurangan atau kekhilafan dalam menyampaikan materi. Kami izin pamit. Salam sehat.